Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TIK yang akan membahas seputar sejarah komputer dan juga tips memilih laptop. Kalian pasti tahu kan apa itu komputer? Jadi, komputer adalah alat elektronik yang terdiri atas input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Dari sekian banyak tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan komputer, Charles Babbage adalah salah satu tokoh yang dikenal sebagai bapak komputer. Pasalnya, Charles membuat sebuah mesin hitung bertenaga uap yang cara kerjanya mirip dengan komputer modern. Mesin ini dinamakan Difference Engine Zero. Berat mesin ini hingga belasan ribu kilogram. 10 tahun kemudian dibuatlah Difference Engine 1 oleh pemerintah Inggris yang berdanakan 17.000 pound sterling, di mana mesin itu lebih mumpuni daripada mesin sebelumnya. Komputer juga mempunyai perkembangannya tersendiri. Kita masuk ke dalam pembahasan sejarah komputer 5 generasi. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi ini, komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Pada generasi ini, tempat untuk menyimpan data melalui tabung yang besar. Generasi kedua tahun 1956 sampai 1963 dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac dan IBM memulai bisnis komputernya. Bahasa pemrograman dikembangkan dan mulailah adanya memori dan OS atau sistem operasi. Yang ketiga, ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Mulai ketika transistor digantikan oleh Integrated Circuit Chip Time Check PIC, sebab transistor akan membuat komputer cepat panas. Komputer pada generasi ini ukurannya lebih kecil, cepat, dan murah. Generasi keempat 1970, penggunaan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer di generasi keempat. Chip ini mulai disebut sebagai Large Scale Integration Chip ketika jumlah komponen meningkat. Pada generasi ini, komputer sudah dapat menggunakan mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Kita akan mengetahui tips memilih laptop yang baik. Membeli laptop yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, jika kamu cenderung menggunakan laptop untuk membuat dokumen dan browsing, kamu bisa memilih laptop yang tidak mempunyai spesifikasi tidak terlalu tinggi. Yang kedua, memiliki kapasitas baterai yang besar. Kapasitas baterai yang besar akan membuat kita untuk menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa harus terus mencari sumber daya listrik. Yang ketiga, memperhatikan kapasitas penyimpanan pada laptop. Pilihan terbaik adalah memilih laptop yang menggunakan SSD untuk sistem operasi dan HDD untuk penyimpanan data. Yang keempat, memiliki webcam. Hadirnya fitur webcam pada laptop saat ini semakin penting, karena pada saat ini semakin banyak kegiatan online seperti belajar dari rumah atau VCT dan lain-lain. Yang kelima, prosesor yang memadai. Pilihlah laptop dengan prosesor lainnya seperti Intel HD atau AMD Integrated GPU. Rampung sudah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.